saya coba membahas gimana sih kita mentransform challenge ya. Kita nggak bisa mengutuk realita sih, tapi kita harus mentransform apapun kejadiannya menjadi peluang sih menurut saya. Jadi saya selalu melihat apapun kejadiannya pasti ada hikmah di balik itu ya. Itu yang dikatakan ulama-ulama kita ya. Saya mengartikan investasi ya sebagai business leaders ya, kita harus melihat peluang ya. Jadi selalu ada perils ya, one hand there is perils gitu ya, tapi another hand itu ada promise ya. Dan bagaimana kita mentransform ini, itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan, itu terkait dengan data dan juga strategi. Nah, kenapa data ini penting? Karena banyak keputusan itu bias ya, bias karena kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan dari sisi rationality. Jadi informasi terbatas, memori kita terbatas gitu ya, dan terkadang kita mempunyai kecenderungan subjektif gitu ya. Jadi bayangkan ya, sudah lingkungan itu usaha lagi pandemik, lagi susah usaha, dan ternyata keputusan kita bias ya, misleading, sehingga kerugiannya malah makin parah. Nah, makanya saya lihat tuh peran data itu penting banget ya, dia untuk melihat tren kira-kira bisnis ke depan ya, dari historical seperti apa ya, tren-tren seperti apa, dan kita lebih baik dalam melayani konsumen karena kita sudah memprofile behavior mereka, preferensi mereka dan sebagainya terhadap dengan produk, layanan, distribusi dan sebagainya. Dan strateginya ya, saya selalu mencoba mengcampaign. Jadi dari data itu ada empirical findings ya, jadi ada temuan empiris dan juga ada strategic action ya. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk mengolah data ya, tapi sebenarnya value-nya itu nggak impactful buat organisasi, itu sayang banget. Jadi harus balance ya, dari ngolah datanya bagus ya, algoritmanya bagus ya, insight-nya juga itu unik ya, dan juga memiliki impact pada organisasi. Nah, ini saya ada 5 sub chapter lah ya, 5 kontainer dari introduction, application tools, kemudian how to be business leaders ya, yang menggunakan data dan juga strategi, dan juga saya ada coba sampai demo singkat aja. Nah, ini skill saya tadi sudah dijelaskan ya. Jadi intinya sih saya terus belajar ya, karena saya rasa semakin saya banyak belajar semakin nggak ngerti sebenarnya. Jadi itu yang memicu kadang. Jadi kita belajar tuh lihat, wah kok ini lebih bagus lagi dia. Jadi itu merasa ayo belajar lagi gitu. Ya. Nah, ini pengalaman project ya, ada di telco, kemudian di oil and gas, ya, kemudian di mining, di research dan sebagainya. Ini untuk proyek analytics dan machine learning ya, di achievement dari akademik. Jadi saya punya mimpi itu nggak ada dikotomi antara profesor dengan CEO ya. Jadi profesor itu juga bisa menjadi CEO, CEO juga menjadi profesor, dan itu udah biasa di luar negeri. Nah, itu salah satu mimpi saya ya, saya menjadi CEO dan saya juga menjadi profesor di kampus. Makanya saat ini saya jalan bekerja di kantor, saya juga jalan consultant, saya juga jalan sebagai lecturer, dan saya juga nulis paper. Kemudian ini saya melihat tadi kan Mbak Rebecca menanyakan kira-kira dengan adanya pandemi perubahan seperti apa ya. Ini salah satu riset disampaikan bahwasanya ada yang mendapatkan gain, ada juga mendapatkan loss. Baik, sebagai business leader, kita harus meredefine ya bisnis model kita, dan kita harus melihat positioning kita dari demand itu ada di mana. Kalau kita sebagai perusahaan yang mendapatkan gain ya, tentunya bisnis strateginya akan beda dibandingkan kita perusahaan yang sedang suffers. Kalau kita mendapat gain, kita harus accelerate ya digitalisasi proses. Kalau misalnya kita sedang loss, sebenarnya kita juga melakukan program efisiensi yang ujung-ujungnya itu mengarah digitalisasi. Jadi sebenarnya COVID-19 ya, ini benar-benar mengaccelerating the rise of digital economy. Ya, jadi ini luar biasa menurut saya. Seperti banking ya, sekarang udah apa-apa udah digital banking gitu ya. Kemudian FMCG ya, mereka juga udah digital service ya. Kemudian telco yang awalnya hanya membangun infrastruktur ya, sekarang juga itu membuat konten-konten ya sebagai service ya. Jadi udah bergeser banget nih ke arah memang digital ya. Jadi kalau dulu tuh digitalisasi sebuah option ya, sebuah pilihan. Kalau sekarang itu udah nggak bisa lagi. Digitalisasi is a must ya. Jadi kita kalau nggak digitalisasi dengan era COVID saat ini itu berat banget sih ya. Karena nggak mungkin kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya.
Kita nggak bisa mendistribusikan barang seperti dulu lagi, melayani konsumen dan sebagainya. Jadi kita harus mulai define bisnis model kita ya, baik dari sisi marketnya, dari activities kita, dan kita harus itu dari sisi margin ya. Kira-kira itu net margin yang antara profit margin kita seperti apa ya. Jadi strateginya berbeda. Kalau di sini kita strategi agresif ya, agresif investment ya, karena kita sedang leading di era COVID ya. Kalau di sini memang kita strateginya lebih efisiensi, meskipun kita menggunakan teknologi digital. Jadi mau nggak mau kita harus mulai. Dan ini ada beberapa stage ya. Ini saya mengambil riset dari Gartner ya. Jadi pertama itu biasanya orang merespon ya. Jadi kita melakukan immediate respon. Intinya kita menyelamatkan dulu nih dari sisi activity kita, people-nya kita, kemudian bisnis proses kita ya, aset, fasilitas dan sebagainya. Kita merespon. Dan memang ini secara tendensi ya, ini lebih ke arah strategi itu defender ya. Kita mendefend nih, mendefend. Tapi yang namanya perusahaan itu seperti permainan sebelasan sepak bola ya. Itu bermain sepak bola berdasarkan to my best of knowledge, itu bertahan itu menghabiskan energi paling banyak ya. Jadi kadang kita harus menyerang juga gitu ya. Jadi kita harus melakukan counter attack ya. Dan di sini kita mulai recover nih. Kalau misalnya kita mulai masuk ke fase recover, artinya kita sudah menyelamatkan ya, key asset kita itu adalah people ya. Kemudian kita mulai recover bisnis, artinya kita mulai restart lagi nih activity-nya ya. Apakah dengan produk yang existing atau kita nambah produk baru ya. Dan bagaimana nih kita bisa merestart dengan going digital. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada pilihan lagi nih Mbak Erika. Semua industri sekarang kalau mau exist dia going digital. Kemarin saya juga banyak belajar dari para guest lecture ya. Saya juga ikut beberapa webinar. Kesimpulan memang seperti itu. Industri perbankan kalau nggak going digital udah nggak bisa eksis gitu ya. Jadi pandemi ini luar biasa nih, impact-nya parah banget ya. Dan terakhir itu perusahaan bisa renew ya, renew. Nah, jadi saya selalu menyampaikan itu, yang namanya strategi ya. Secara teori itu simpel sih Mbak Rebecca dan teman-teman. Cuma dua aja ya. Jadi ada market position ya, atau kita sebut dengan market base. Ada juga itu resource ya, sumber daya perusahaan. Dan yang namanya organisasi ya, untuk mempertahankan keunggulan dia dalam bersaing di pasar ya, dia harus memperhatikan ya market advantage ya, dari sisi pasar itu dia seperti apa. Apakah dia sebagai market leader ya, apakah dia sebagai yang posisinya intermediator ya, atau dia sebagai novice player, pemain baru ya. Nah itu strateginya berbeda-beda. Terus yang kedua itu, agar dia unggul bersaing, dia harus memiliki sumber daya strategis ya perusahaan. Sumber daya strategis yang nggak mudah diimitasi oleh kompetitornya dia ya. Misalkan ditanya sumber daya strategis itu apa, misalkan nih saya bilang brand gitu ya. Brand itu nggak mudah diimitasi oleh kompetitor. Kita tahu ada brand-brand yang udah 30-40 tahun yang eksis sampai sekarang. Bahkan kalau kita bilang sebut saya mau minum ini gitu, pasti udah langsung brandnya gitu ya. Itu betapa luar biasa kekuatan brandnya, dan itu sudah menjadi ya sumber daya strategis gitu ya, sumber daya strategis. Terus bisa juga sumber daya strategis itu adalah privilege ya. Privilege itu misalkan kita posisinya sebagai state-owned enterprise ya, BUMN. Privilege nggak bisa dimiliki perusahaan asing, nggak bisa ya, karena sebagai state-owned enterprise ini kakinya ada dua. Satu sisi dia mencari keuntungan ya, di sisi lain juga dia doing PSO, public service obligation. Jadi ada semacam program pemerintah yang dijalankannya, sehingga pemerintah juga harus consider ya, merekoning on privilege ya. Jadi ada hak istimewa ya. Nah itu salah satu free resources. Jadi kalau di strategi kita bisa teknologi dia valuable ya, artinya tuh sumber dayanya sangat bernilai ya, kemudian dia rare, jarang dimiliki orang ya, dan hard to imitate, susah gitu ya, sulit gitu. Jadi kalau perusahaan asing nggak bisa dapat privilege ya. Pemerintah bisa langsung menunjuk perusahaan BUMN ya untuk program pemerintah, dia nggak bisa langsung menunjuk perusahaan swasta, kita harus melalui mekanisme tender gitu ya. Nah terus bisa juga sumber daya strategi ini berdasarkan orangnya, kompetensi orangnya. Nah, saya sebut tadi
ada digital leaders gitu ya, digital leader di sebuah perusahaan yang mampu mentransformasikan challenge di era COVID ya menjadi sebuah peluang. Nanti saya juga sampaikan contoh kasus ya. Jadi misalkan dulu ada jualan makanan, kalau orang jualan dulu makanan itu kan siap saji ya. Jadi kita datang ke warung, kita makan di sana gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ya, si digital leader ini bisa melihat ada perubahan perilaku. Ya, orang lebih khawatir makan di warung ya. Tapi dari sisi higienis itu makin tinggi awareness-nya ya. Orang pengen lebih bersih, kemudian masakannya, produknya diolah sesuai dengan standar COVID lah kayak gitu ya. Terus dari sisi delivery-nya juga dia bisa diletak di luar rumah, payment-nya langsung online gitu ya. Itu ada startup ya, saya yakin teman-teman sudah tahu lah namanya. Mereka memanfaatkan situasi ini dan mereka CAGR-nya tinggi ya, commodity growth rate-nya selama pandemi ini. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu free resources ya, sumber daya strategis yang nggak mudah diimitasi oleh pemain-pemain lain. Karena banyak ya perusahaan mau going digital, mau membuat platform ya, kemudian mau membuat tools macam-macam yang canggih-canggih, tapi ketika dia implementasikan itu nggak kejadian ya, sehingga kita bisa melihat itu ada ya digital literasi yang menjadi yang mendiferensiasi ya, antara perusahaan yang leading sama perusahaan yang dia gagal ya atau dia stagnan bisnisnya. Jadi menurut saya itu sumber dayanya dan juga posisinya dia di pasar.